Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Febriana Latifah Rahmawati, NPM 19-30305.0106 kelas 5 BPGSD. Video ini saya buat untuk memenuhi AAS Literasi Data, Teknologi, dan Manusia. Di sini saya akan mewawancarai teman sejawat. Dia sedang mengikuti MSIP, program magang dan studi independen bersertifikat dari Kemdikbud. Pada video ini saya akan membahas tentang implementasi atau pentingnya literasi data, teknologi, dan manusia. Teman sejawat saya bernama Sri Rohmayanti. Halo Mbak Sri Rohmayanti, apa kabar? Alhamdulillah ya. Hari ini kita akan membahas tentang pentingnya literasi data, teknologi, dan manusia. Nah, Mbak kan sebagai mahasiswa pasti tahu dong tentang literasi data, teknologi, dan manusia. Menurut Mbak, pentingnya literasi data, teknologi, dan manusia itu apa sih Mbak? Ya, soalnya kan ini kan udah masuk teknologi 4.0 di mana kita tuh harus adaptif terhadap perkembangan teknologi, terutama literasi data dan juga teknologi manusia. Soalnya kita sebagai mahasiswa tuh harus selalu inovatif dan juga mengikuti perkembangan zaman, sehingga kita tidak akan tertinggal dengan modernisasi yang terjadi di saat ini. Seperti itu Mbak, jadi sangat penting bagi saya. Oke. Nah, tadi Mbak sudah mengatakan bahwa literasi data, teknologi, dan manusia itu sangat penting. Kalau untuk penggunaannya sendiri, Mbak sudah menggunakan LDM itu apa saja Mbak? Iya, tentu saya sudah memakainya. Terutama saat ini kita sedang mengetahui kalau kita sedang melakukan pembelajaran daring atau jarak jauh, sehingga kita harus memanfaatkan teknologi untuk mengganti pembelajaran secara tatap muka, seperti saya menggunakan e-learning, Edmodo, ataupun Quizzes, dan juga aplikasi lain sebagai penunjang pembelajaran, seperti Zoom ataupun Gmeet. Tentu Mbak Febri juga saat ini ketika melakukan kuliah juga menggunakan aplikasi Zoom ataupun Gmeet kan ya Mbak? Iya. Jadi itu saya juga sudah menerapkan dalam kehidupan sehari-hari saya. Itu untuk teknologi ya. Kemudian untuk literasi data sendiri adalah tujuannya seperti kita mengumpulkan data seperti penelitian ataupun penelitian pendidikan kelas, dan nanti dari data tersebut kita olah menjadi sebuah informasi yang bermanfaat. Seperti itu Mbak. Oh ya. Nah tadi kan Mbak juga sudah menjelaskan tentang penggunaan LDM yang Mbak gunakan dan juga kelebihan dari LDM itu sendiri. Namun di sisi namun ada kelemahan kan pastinya dalam penggunaan LDM. Tentu ada Mbak. Teknologinya semakin terbuka lebar, di mana bisa terjadi seperti pemalsuan data ataupun seperti pencurian data di internet. Jadi kita harus hati-hati dan bijaksana dalam menggunakan teknologi, karena kejahatan itu dapat terjadi di mana saja ya Mbak ya? Iya, benar. Di online juga dapat terjadi, sehingga kita harus menjaga benar-benar data kita di internet seperti media sosial, sehingga tidak dicuri datanya, sehingga bisa digunakan oleh pihak lain. Seperti kita ketahui misalnya ada KTP yang tiba-tiba dijual atau digunakan untuk orang lain untuk melakukan kejahatan. Itu sebenarnya termasuk negatifnya dari teknologi yang semakin pesat. Namun pintar-pintarnya kita untuk menjaga data tersebut sehingga kita akan terhindar dari hal-hal yang negatif. Oke, Mbak. Satu lagi, ini yang terakhir ya Mbak. Ya. Saran penggunaan bagi pendidikan, apalagi sebagai guru di masa sekarang. Oh, ya. Sebagai seorang calon guru, sebenarnya kita harus benar-benar mengikuti perkembangan zaman, seperti menggunakan teknologi dengan bijak, kemudian dalam pembelajaran juga menggunakan media pembelajaran yang interaktif, sehingga pembelajaran akan menyenangkan. Ini pertanyaan yang terakhir ya Mbak. Mbak kan sekarang masih mahasiswa. Nah, apa sih saran bagi guru dalam masa pandemi saat ini? Kan guru saat ini benar-benar harus menguasai LDM, apalagi di masa pandemi seperti saat ini. Ya Mbak, tentu saja.
kita sebagai seorang guru atau calon guru tuh harus benar-benar memahami kemajuan teknologi Iya. sesuai perkembangan zaman. Misalnya saja kalau dulu kan pembelajaran masih konvensional dengan ceramah, sehingga guru itu akan bosan, Mbak. Jadi kita harus gunakan teknologi dengan sebaik mungkin, seperti dengan menggunakan teknologi media pembelajaran interaktif seperti PPT maupun dengan media-media lain seperti YouTube ataupun pembelajaran yang menyenangkan, sehingga anak itu akan terbawa suasana sehingga belajarnya menjadi lebih baik lagi. Jadi sebagai guru manfaatkan teknologi sebaik mungkin untuk menunjang pembelajaran sehingga pendidikan kita tidak akan tertinggal oleh negara lain. Jadi sebisa mungkin kita harus fleksibel sebagai guru. Jadi menggunakan teknologi yang ada dengan bijaksana, dengan memiliki kemanfaatan yang lebih bagi peserta didik. Seperti kita harus menggunakan media e-learning, Edmodo, ataupun media-media pembelajaran lain yang sudah online seperti itu. Jadi kita harus juga skillnya di-upgrade lagi mengikuti perkembangan zaman. Mungkin itu salah saya sebagai guru. Jadi sebagai guru harus menggunakan teknologi dengan bijaksana, terapkan teknologi dalam pendidikan sehingga pendidikan itu akan lebih maju dan tidak tertinggal. Seperti itu, Mbak. Oke, wah pembahasannya sangat menarik ya. Terima kasih Mbak Rohmah sudah menjawab pertanyaan dari saya. Semoga Mbak Rohmah sukses dan segera lulus dan mendapatkan umroh. Amin. Terima kasih juga buat Mbak Febri, semoga kuliah lancar buat kita semua, Amin. sehingga kita mampu